Ngapain sih? Biasa keranjang kuning dulu. Udah mulai loh. Masa sih? Siaran. Oh iya. Sampai lupa. Kenapa? Apa yang sebenarnya dicari di e-commerce? Biasa, setrikaan, kompor. Ya kan? Bunda-bunda ya. Mumpung besok Harbolnas. Besok tuh Harbolnas? Besok Harbolnas. Jadi aku keranjangin dulu. Katanya kan Harbolnas ini diskonnya besar-besaran, tapi ini juga untuk para pemirsa kalau misalkan yang mau merayakan Harbolnas besok ini jangan lupa sesuai sama yang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, jangan sampai bela-belain pinjol. Nah, ini dia sebuah nasihat ya. Betul. Apalagi berharap hasil dari judol. Jangan berakhir di hukum. Nanti dibalik bui bisa-bisa. Ya jangan aja, tetap iling, tetap tarik nafas ya. Nggak apa-apa kalau kayak Arlista ditaruh keranjang kuning, ntar mungkin diseleksi lagi, ini perlu nggak ya sebenarnya gitu. Enggak sih, aku nanti kasih suami aku, sayang, ya, biar dia gitu. seleksi ya. Ya tapi kita sapa dulu. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today. Ini adalah sebuah program yang akan menghadirkan informasi-informasi yang terhangat nih. Hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Arlista Hadi pemirsa. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today pada hari ini, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Permukiman warga di Kebayoran terbakar hebat, ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Nih pemirsa, kita awali Sindo Today hari ini dengan informasi dari cuaca nih pemirsa. Tetap waspada nih dengan cuaca ekstrim yang masih terjadi hingga akhir tahun ini. Ya, selain harus dia payung sebelum hujan karena cuaca ekstrim ini, juga ada 2 orang wisatawan asing asal Korea Selatan dan Prancis yang tewas saat berlibur di objek wisata Monkey Forest Ubud Gianyar, Bali. Di mana keduanya ini tertimpa pohon pemirsa yang tiba-tiba tumbang di tengah jalur wisatawan. Suasana tenang di objek wisata Monkey Forest Ubud Gianyar, Bali tiba-tiba gempar saat terdengar suara gemeretak batang pohon yang patah. Sejumlah wisatawan yang berada di jalur pejalan kaki sontak panik dan berusaha menghindar. Namun naas, pohon tiba-tiba telah menimpa mereka. Akibat insiden ini, total 3 orang wisatawan asing dilaporkan tertimpa pohon tumbang. 2 di antaranya meninggal dunia. Keduanya adalah Fanny Justin Christine, wisatawan asal Perancis, dan Kim Hyun, wisatawan asal Korea Selatan. Sementara 1 korban lainnya, yakni seorang warga negara asing perempuan asal Korea Selatan, luka-luka. Selanjutnya, seluruh korban baik yang luka-luka maupun meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Kenak Medika Ubud. Kami dari awal bersama dengan manajemen Monkey Forest dan tentunya BPBD Kabupaten Gianyar telah berkolaborasi untuk evakuasi dan pembersihan area pohon yang tumbang. Selanjutnya kami memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini karena ada korban jiwa. Selain melakukan penyelidikan penyebab tumbangnya pohon, petugas kepolisian dari Polsek Ubud juga berkoordinasi dengan konsulat Korea Selatan dan Perancis untuk korban yang meninggal dunia. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Nah pemirsa, kita bicara cuaca ekstrim, juga hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Bajo Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengakibatkan tanggul sungai Klegung jebol. Akibatnya air meluap dan menerjang permukiman warga. Tolong dikondisikan, parah. Ada 1 anak yang belum ditemukan. Sampai ada tali untuk warga yang mau mengungsi. Monggo Pak. Banjir dari jebolnya Sungai Klegung menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah, Banyu Biru, Kabupaten Semarang.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyubiru sejak Selasa siang membuat tanggul Sungai Klegung jebol tidak kuat menahan debit air. Sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Banjir ini juga menyebabkan akses jalan warga terputus. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Semarang, relawan TNI Polri melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas gabungan mengevakuasi warga menggunakan tali. Saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Berapa titik? Satu titik yang jebol, dan itu karena curah hujan yang tinggi sehingga luapan airnya juga agak lumayan. Itu untuk saat ini saya belum bisa update terkait dengan korban karena masih dalam penanganan. Evakuasi warga masih dilakukan dan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan sekolah di Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir lebih dari sepekan. Ya, para siswa terpaksa direlokasi dan menjalani ujian semester dengan kondisi berdesakan di rumah warga. Sudah lebih dari sepekan, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 02 di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Seluruh ruang kelas berubah menjadi seperti kolam dengan ketinggian air 50 cm. Meski sempat surut, genangan banjir kembali naik setelah hujan deras mengguyur. Kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan sementara ke rumah warga. Satu ruang sempit terpaksa digunakan oleh 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6. Siswa yang sedang menjalani ujian semester harus mengerjakan soal sambil duduk di lantai karena tak ada bangku dan meja. Karena sekolahnya terendam banjir, kemarin pindah ke masjid, masjidnya juga terendam banjir, sekarang pindah ke rumah warga. Gimana kondisinya di rumah warga ini belajarnya? Susah, nggak ada kursi, nggak ada meja. 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Sekolah ini sudah sering dilanda banjir saat musim hujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah terbebas dari bencana banjir. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Banjir di Jombang, Jawa Timur semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Dan untuk membantu kebutuhan warga, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mendirikan dapur umum yang menyediakan nasi bungkus bagi 1.000 warga tiap harinya. Banjir meluas ke 8 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa sore. Bahkan di Desa Jombo, Kecamatan Kesamben, ketinggian air terus bertambah. Titik terdalam banjir di Desa Jombok saat ini mencapai 150 cm. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagian warga terutama lansia dan anak-anak saat ini sudah diungsikan. Ada 2 titik pengungsian yang disiapkan BPBD. Di antaranya adalah kantor Desa Jombok dan kantor Desa Bliding, Kecamatan Kesamben. Sementara untuk kebutuhan konsumsi warga yang terdampak banjir, Dinas Sosial Kabupaten Jombang melalui tim Tagana juga telah mendirikan dapur umum di halaman kantor Desa Jombok. Setiap hari, dapur umum tersebut diberi tugas menyediakan 1.000 nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum warga setiap pagi dan malam hari. Terkini mulai pukul 12.10 trennya masih naik, meskipun naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi harapan kami semoga hari ini tidak terjadi hujan lagi agar tren air bisa menurun. Meski ada yang mengungsi, namun tak sedikit warga yang memilih tetap bertahan di rumahnya. Selain menjaga rumah, mereka juga ingin menjaga dan menyelamatkan hewan ternaknya yang ada di dalam kandang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Sebuah ruangan arsip di lantai 8 Dinas BKPSDM gedung di Baleka Pemkot Depok, Jawa Barat terbakar. Api bisa dikendalikan oleh petugas damkar sebelum meluas ke area lain. Ada yang kebakar. Apar Pak, tambahan apar Pak. Ini mau bom besar. Video amatir memperlihatkan detik-detik api menyala di sebuah ruangan arsip Dinas Badan Kepegawaian yang berada di lantai 8, gedung di Baleka Pemkot Depok, Jawa Barat. Pegawai sempat mencoba memadamkan api menggunakan apar, namun api yang terus membesar dan asap yang tebal membuat pegawai sulit masuk ke area yang terbakar. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dan setelah 30 menit api dapat dikendalikan sebelum meluas ke area lain. Petugas menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan kemungkinan tuh yang kebakar korsleting listrik ya. Nah, di lantai berapa Bang? Di lantai 8, di ruang BKPSDM. BKPSDM. Ya. Saat ini kondisi gimana? Saat ini kondisinya sudah aman ya. Sudah bisa langsung naik lagi. Itu kejadiannya jam berapa? Tadi terima berita pukul 9.40 ya. Sebelumnya, kebakaran ini juga sempat membuat panik pekerja hingga berhamburan keluar gedung. Usai dilakukan pendinginan oleh petugas dan proses pengeluaran asap, gedung di Baleka Pemkot Depok pun sudah dapat beroperasi seperti biasa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana atap 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini ambruk. Nah, ini akibatnya 7 siswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa atap saat tengah belajar. Depan. 7 siswa yang menjadi korban ambruknya atap di SMPN 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas. Beberapa di antaranya menderita luka di bagian kepala dan lengan. Sementara 2 korban di antaranya menderita luka cukup serius karena tertindih genteng dan plafon yang ambruk. Peristiwa ambruknya bangunan terjadi di ruang kelas 9 dan ruang laboratorium komputer saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Atap yang ambruk menimpa 7 siswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan yang tengah mengerjakan remedial ujian. Peristiwa berlangsung cepat setelah adanya gemuruh yang disusul dengan runtuhnya bagian atap. Pihak sekolah mengaku tidak menyangka atap bangunan yang baru direnovasi pada tahun 2021 ini bisa ambruk. Diduga ambruknya bangunan akibat tidak kuat menahan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Di kronologisnya jam 8.15 itu tiba-tiba suara padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Suara gemuruh ya Pak ya? Iya, gemuruh. Terus anak-anak yang di dalam? Nah, ini semua guru keluar mencari ini, dikiranya 1 ruangan, katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya. Pas di sini di 9I ada anak-anak sekitar antara 10-an lebih. Saat ini 2 ruang kelas yang ambruk telah dipasang garis polisi. Sedangkan 7 korban terluka akibat kejadian ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno menggelar rapat koordinasi guna mengantisipasi bencana banjir di wilayah Jabodetabek. Ya, hal ini mengingat curah hujan yang terus meningkat hingga awal 2025 mendatang. Pratikno menjelaskan hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah memodifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca tidak dapat menggantikan hujan, tetapi dapat mengurangi curah hujan yang turun. Selanjutnya, Pratikno meminta setiap infrastruktur yang ada bisa dioptimalkan untuk menghadapi curah hujan. Bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI.
Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur yang sudah ada dioptimalkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, mungkin ini juga melihat cuaca yang juga lebih banyak angin kencang ya. Belakangan ini juga membuat api ini cepat merambat kemana-mana juga. Kemudian juga padatnya penduduk ini ya. Dan memang sejak semalam ratusan pengungsi kebakaran di Kemayoran ini berada di sejumlah tempat pengungsian. Ya, dan pemirsa, mereka tidur dengan atap dan alas seadanya dengan sisa harta benda yang bisa mereka selamatkan. Inilah suasana di pengungsian kebakaran di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, pemirsa. Mereka mengungsi di sejumlah titik pengungsian, diantaranya tenda dan sekolah yang berada di dekat lokasi kebakaran. Sejumlah bantuan mulai berdatangan, diantaranya ada alas tidur dan juga makanan untuk para pengungsi. Lalu mana? Dan pemirsa, PJ Gubernur Jakarta pagi ini rencananya akan meninjau dan juga memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Langsung saja kita pantau ke tempat pengungsian SDN 09 di Kemayoran untuk mendengarkan pernyataan dari PJ Gubernur Jakarta. Satu rumah warga yang berdampak kepada kurang lebih 200 rumah dengan kurang lebih 600 kepala keluarga dan kurang lebih 1.800 jiwa yang tersebar di 7 RT sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta segenap perangkatnya berusaha bergerak secepat mungkin untuk memastikan penanganan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban. Kemarin langsung kita terjunkan 32 pemadam kebakaran dengan dukungan sebanyak 128 unit personil telah dikerahkan dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Penanganan di lapangan juga terus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai OPD dan kami juga koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kami telah mendirikan posko pengungsian di beberapa lokasi termasuk di SD 09 Kebon Kosong, Masjid Alisan dan juga lapangan Yusuf Hamka.
Posko kesehatan juga telah didirikan dengan dukungan tim dan juga AGD, Puskesmas, dan juga hadir PMI juga. Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat dan daerah dan juga berbagai pihak, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar, serta fasilitas pendukung seperti toilet portable dan juga tenda beton. Dinas Sosial bersama seluruh dinas terkait, PMI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Dan selain itu tentu saja penerangan di area pengungsi juga telah didukung dengan lampu sorot dan keset. Kami akan memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak juga yang terdampak, termasuk seragam dan alat sekolah. Jadi pagi ini kami sudah mendapatkan data berapa anak SD, SMP, SMA. Nanti kami juga akan distribusikan seragamnya, kemudian juga distribusikan alat kebersihan, serta bantuan lain yang terkait, disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi. Kedepannya, kami bersama-sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan akan terus melakukan pendataan untuk memastikan kualitas jumlah korban terdampak agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Dan kami juga menyadari pastinya juga mungkin banyak dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau yang terbakar. Kita juga hadirkan Dinas Kependudukan untuk melayani pelayanan kependudukan, baik itu penggantian KTPL, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, akte, dan berbagai catatan sipil lainnya. Sungguh kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna memastikan keselamatan dan pastinya penanganan yang terbaik pada seluruh korban. Mari kita sama-sama mendoakan dan mendukung saudara-saudara kita yang terdampak agar dapat segera pulih. Sebagai contoh ya, yang sudah kami tangani misalnya, BPBD ini sudah menerjunkan untuk air mineral, selimut, kit 500, paket sandang 450, matras, family kit, dan makanan saji. Kemudian Dinas Sosial ada makan siap saji, pagi, siang, malam, kemudian juga beras, instan, minyak goreng, kecap, ikan kaleng, air mineral, family kit, dan juga matras. Kemudian Basnas Basis juga. Dinas Kesehatan sudah langsung bekerja, Dinas Dukcapil juga sudah langsung bekerja. Kami juga mengkoordinasikan untuk pemberian dari CSR yang akan masuk pada hari ini dari beberapa BUMD yang bisa kita tangani. Kemudian juga Bapak Wali Kota hadir, Pak Arifin, beserta seluruh perangkatnya juga akan memberikan pendampingan. Termasuk juga kita akan memberikan semacam rumah healing yang akan dilakukan oleh BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, atau mungkin dari Dinas PPAPP. Itu seperti itu. Dan berbagai lainnya. Termasuk juga kami akan memikirkan bersama dengan kementerian lembaga terkait, karena tidak semua kewenangan ada di Pemprov terkait masalah di area bekas kebakaran tersebut. Mungkin demikian teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga bersyukur bahwa ternyata Pemprov dan juga Pemkot, bahkan semalam juga Wali Kota Jakarta Pusat ini sudah melakukan kunjungan dan memastikan bahwa semua yang dibutuhkan oleh para korban ini juga sudah terpenuhi. Ya. Begitu ya, mengingat juga ini cuaca yang cenderung hujan dan udara yang cenderung dingin, pastinya memang ada beberapa yang mereka butuhkan seperti selimut dan juga tadi ya ada reporter kami juga mengatakan bahwa pakaian ini masih menjadi kebutuhan mereka. Ya, kita harapkan ini segera berlalu ujian bagi mereka dan hidup mereka kembali normal. Amin. Dan semoga juga kalau misalkan memang ada warga yang ingin memberikan bantuan, jangan lupa untuk susu anak-anak. Ini seringkali dilupakan dan juga popok untuk anak-anak karena biasanya pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta lainnya ini untuk memberikan bantuan hanya fokus kepada alas tidur dan juga selimut yang hanya untuk orang dewasanya saja. Tapi anak-anaknya biasanya suka dilupakan dan mungkin bisa langsung disalurkan kepada para korban kebakaran yang ada di Kemayoran. Kembali lagi di Sindo Today, pemirsa, sebuah bus penumpang terguling di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Bus oleng dan menabrak pembatas jalan tol akibat supir bus cadangan mengantuk. Ya, sementara sopir bus utama saat kejadian sedang tidur di bagasi. Ahmad Yani seakan tak percaya bis yang sebelumnya dibawa terguling di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 568A. Ia tak sempat melihat kondisi penumpang karena saat kejadian sedang tidur di bagasi bis.
Sementara bis terguling saat dikemudikan Rizal Caniago, sopir cadangan. Polisi dan petugas jasa marga mengevakuasi satu persatu penumpang bis PO Tiara Mas dari dalam bis yang terguling. Sebagian penumpang mengalami luka akibat terjepit badan bis. Bis mengangkut 27 penumpang dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Sebelum terguling dan masuk ke parit yang ada di pinggir jalan tol, bis sempat menabrak pembatas jalan. Bis yang sedang melaju itu tiba-tiba oleng ke kiri. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir bis mengantuk. Saya bangun, saya cari-cari berapa ya ada kitab mungkin Quran tadi. Ternyata saya lihat kitab tafsir tadi. Terus saya merangkak, saya cari teman-teman saya. Ya alhamdulillah kayaknya korban jiwa nggak ada. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari penumpang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Sementara penumpang dan sopir bis yang mengalami luka mendapat perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sejumlah penumpang lain yang selamat melanjutkan perjalanan dengan menumpang bis lain. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar melaporkan. 3 orang tewas usai satu mobil relawan pemadam kebakaran kecelakaan di Samarinda, Kalimantan Timur. Kecelakaan nih, GMC, tolong ambulan terdekat GMC, awas, GMC. Mobil relawan pemadam kebakaran ini alami kecelakaan di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Selasa dini hari. Para korban yang merupakan relawan pemadam kebakaran ini terkapar di jalanan, berupaya ditolong oleh warga sekitar. Insiden bermula saat mobil damkar melaju menuju lokasi kebakaran. Namun di tengah perjalanan, mobil kehilangan kendali setelah sopir mencoba menghindari seekor kucing. Mobil pun oleng hingga menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Naas 3 relawan tewas, sedangkan 3 korban lainnya selamat, kini dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Ratusan relawan berkumpul di rumah sakit untuk berbela sungkawa, sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Arlista juga Bayu, dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda. Mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan DPR. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terlihat dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau dalam keadaan relatif lancar, dan terlihat juga kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan berikut kita akan beralih ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terlihat juga terjadi sedikit perpadatan kendaraan, adanya antrian traffic light dari sekitaran Jalan Lebak Bulus atau Blok M dan juga Fatmawati yang nantinya akan menuju ke arah Bintaro. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 yang telah sabar menunggu antrian traffic light demi memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas saat ini menggunakan jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran terpantau masih dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan yang melintas pada jalur ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan juga hingga saat ini sedikit mengalami perpadatan kendaraan di mana memang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan menggunakan jalur tol pun juga hingga saat ini mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga mengantisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan Mampang dikarenakan memang kawasan ini dikelilingi oleh pusat perkantoran. Dan terakhir pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas langsung dari sekitaran kawasan exit tol Bekasi Barat. Dan arus lalu lintas saat ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang juga Jalan Ahmad Yani terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan terlihat untuk arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani juga gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Walaupun belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada sekitaran kawasan ini, namun kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data SMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam, data laka dari seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 289 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 302 luka ringan. Dari 289 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami himbau bagi para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi saat mengemudi. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Bayu juga Arlista yang dapat kami bagikan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Presiden Prabowo Subianto berkeliling di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta menggunakan Bagicar. Ya, terpantau Presiden Prabowo didampingi Seskap Mayor Teddy dan para ajudannya. Disopiri langsung Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Subianto berkeliling di lingkungan Istana Kepresidenan menggunakan Bagicar Selasa pagi. Presiden memantau atau inspeksi mendadak atau sidak bersama para ajudan yang juga turut mendampingi. Siang, Pak. Kendati demikian, Prabowo hanya menyapa dan melemparkan senyum kepada awak media yang memanggilnya saat berkeliling. Momen ini juga berbarengan jelang agenda ratas dengan Kementerian Kabinet Merah Putih dan juga menyerahkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD. Presiden Prabowo disebut-sebut baru akan berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur pada 2028. Ya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono membantah soal pembangunan Ibu Kota Negara yang disebut-sebut berpotensi molor. Menurutnya pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan IKN dan tidak ada potensi keterlambatan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono merespon kabar soal rencana Presiden Prabowo yang baru akan berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara pada 2028 mendatang. Menurut mantan Menteri Pekerjaan Umum ini, Presiden Prabowo memang menargetkan pembangunan IKN rampung pada 2028. Ya, itu Pak Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk memang
diharapkan tahun 2028 bisa di sana. Tapi sekarang udah udah lebih dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, Judicial, legislatif, DPR, MPR, DPD. Sementara itu, Basuki juga membantah isu yang menyebutkan bahwa pembangunan ibu kota negara berpotensi molor. Menurutnya, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan IKN dan tidak ada potensi keterlambatan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara Selasa siang. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Lembaga Negara dan Kepala Daerah seluruh Indonesia. Penyerahan DIPA dan TKD merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 dengan anggaran belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Anggaran tahun 2025 ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Presiden Prabowo pun menegaskan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Pemirsa, tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Ya, Koordinator Pemenangan Ridho menegaskan langkah ini adalah jalan konstitusi, bukan untuk mencegah kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Tim hukum Ridho mengaku jalur konstitusi dan jalur demokrasi ditempuh agar masalah yang mereka temukan di 2024 tidak terulang di Pilkada 2029. Ada 800.000 formulir C yang pemberitahuan KWK sebagai undangan pencoblosan tidak terdistribusi ke warga Jakarta. Tim Ridho memiliki waktu untuk menyerahkan gugatan ke MK paling lambat siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta tahun ini menurut tim Ridho karena banyak warga tidak menerima undangan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengadakan lelang barang rampasan hasil korupsi. Total barang lelang yang terjual mencapai 134 barang rampasan dengan total nilai 17 miliar rupiah. Dan berikut laporan Nisa Sahib dan juga juru kamera Novan Dwi Kusuma. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar barang lelang dari hasil rampasan beberapa kasus korupsi, dan KPK ini menggelar pelelangan dari berbagai macam jenis barang seperti yang bisa dilihat di dalam gedung KPK ini. Ada motor sport atau kendaraan roda 2 milik dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan nilai wajar senilai 390 juta rupiah. Selanjutnya di sampingnya masih ada kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa tas bermerek internasional, dan juga di luar gedung KPK ada beberapa kendaraan roda 4. Selain itu, yang tak ada di sini ada perhiasan, logam mulia dan juga barang elektronik.
KPK juga tak lupa ikut melelang barang tak bergerak seperti bangunan dan juga tanah. Dan ternyata barang lelang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga telah habis terjual. Diketahui barang-barang ini adalah berasal dari 13 perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Mayoritas barang-barang ini adalah milik dari Rafael Alun Trisambodo, ex pegawai Kementerian Keuangan, dan juga beberapa lainnya dari Abdul Latif dan juga Eko Darmanto. Dan dalam pelaksanaan Hakordia 2024 ini lelang dilakukan dengan sistem penawaran terbuka sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan memperoleh barang dengan harga kompetitif. Dan juga proses pelelangan seluruhnya ada di situs web, dan uniknya masyarakat hingga hari ini dari 5 Desember 2024 hingga 10 Desember 2024 bebas datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk melihat berbagai macam jenis barang yang dilelang. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, petahana Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala melaporkan politikus Partai Golkar Agung Laksono karena menggelar musyawarah nasional atau Munas PMI tandingan. JK menilai tindakan Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI adalah tindakan ilegal. Sementara Agung Laksono menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenkumham. Kisruh perebutan kursi Ketua PMI 2024-2029 berbuntut panjang. Petahana Ketua Umum PMI, Yusuf Kala, melaporkan Agung Laksono ke polisi karena menggelar musyawarah nasional atau Munas tandingan. JK menyebut tindakan Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan menilai gerakan Agung Laksono CS adalah pengkhianatan dan berbahaya bagi kemanusiaan. JK juga mengungkapkan sejumlah oknum yang mendukung Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar etik. Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya, tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Sementara usai menggelar Munas tandingan pada 8 hingga 9 Desember 2024, Agung Laksono mengklaim dirinya telah terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dengan dukungan 240 suara dari 400 peserta yang hadir. Agung menyindir masa jabatan Yusuf Kala selama 3 periode sebagai Ketua PMI adalah tindakan yang tidak edukatif karena menghilangkan aturan etik dan menyerahkan seluruh keputusan jabatan Ketua Umum PMI kepada Kemenkumham. Agak mundur dulu, misalnya di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dibatasi masa jabatan itu 2 kali. 2 kali ada, tiba-tiba hilang, dihilangkan. Nah ini harus dirubah atau dihilangkan ya. Di tengah kisruh kursi kepemimpinan di tubuh PMI, pemerintah diharapkan berperan aktif mengembalikan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang sehat dan damai. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sido Today, pemirsa. Kita ke informasi lainnya. Polrestabes Bandung berhasil menangkap komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan, sementara polisi masih menyelidiki motif dari penculikan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Selasa pagi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif dari penculikan. Dari hasil keterangan sementara, otak dari penculikan tersebut yakni pelaku DA. DA menyuruh 3 rekannya untuk melakukan aksi penculikan di mana motif sementara yakni pelaku DA sakit hati terhadap korban. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut
Untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari Minggu 8 Desember lalu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, polisi mulai mengambil keterangan dari ibu pelaku yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengambil keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu yang merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Pada hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Untuk kondisi ibu? Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS tempat penitipan sementara. Selain itu, penyidik juga memeriksa soal pemeriksaan psikologi sang anak yang telah beberapa kali dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Penyidik juga menyebut hingga saat ini juga ibu dan anak tersebut belum dipertemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, polisi terus mendalami motif pada kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Sementara itu, saat ini kedua jenazah korban sudah dimakamkan usai dilakukan otopsi. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkep di sebelum lampu merah, Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah pada Sabtu siang. Dalam olah TKP yang digelar, polisi menerjunkan tim Inavis.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku diautopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses autopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu siang lalu. Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, diamankan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima berkas perkara Agus alias IWAS, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan sehingga Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk segera melengkapinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari ya, untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan Agus Buntung. Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. Bang, apa nih, komentarnya nih terkait kasus ini seperti apa sih menurut? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa terlalu berspekulasi. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya, gitu kan. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melapor. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana peranan polisi hutan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Padahal keberadaannya sangat penting dalam melindungi hutan kita. Ya, ini para polisi hutan ini selalu siap siaga dalam menjaga kawasan hutan sebagai sumber kehidupan umat manusia. Beginilah persiapan polisi hutan dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP sebelum melakukan patroli rutin di area hutan. Setelah para polisi ini mempersiapkan peralatan untuk patroli, mereka langsung bergegas menuju hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan. Patroli rutin bersama ini juga berfungsi untuk mengawasi dan melindungi aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi antara TNGGP dengan MNC Lenlido sebagai kepedulian terhadap kawasan hutan.
kegiatan rutin yang kami laksanakan untuk mengecek ke dalam kawasan apakah ada aktivitas masyarakat yang masuk ke dalam kawasan yang ilegal. Kemudian kami juga memberikan edukasi dan penyuluh kepada masyarakat. Para polisi hutan ini juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada kelompok tani hutan yang bekerja sama dalam hak akses pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus sebagai dukungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Merubah mindset masyarakat yang ada di sekitaran Taman Nasional ini yang tadinya mereka memanfaatkan hutan dengan cara illegal logging segala macam, sekarang mereka beralih fungsi, mereka lebih mencintai lagi terhadap hutan. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki area seluas 24.270 hektar, mencakup Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kawasan ini memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem dan keberagaman hayati, serta sebagai sumber kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Dari Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah memastikan akan mendorong peningkatan akses transportasi ke lokasi kawasan ekonomi khusus demi mendorong pengembangan investasi. Ya, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pengembangan akses ke kawasan ekonomi khusus pariwisata dipastikan akan mendorong pengembangan investasi ke depannya. Pemerintah mendorong perbaikan berbagai isu yang menyangkut pengembangan kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia. Dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan pengembangan kawasan ekonomi khusus masih menemui berbagai kendala, terutama akses transportasi bagi KEK pariwisata. Menko Erlangga menyebut ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang membutuhkan perbaikan dari segi akses, seperti di Bangka Belitung yang membutuhkan akses penerbangan regional. Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka bagi kawasan ekonomi khusus yang mengutamakan arus wisatawan. Selain itu, beberapa target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo dan daerah Mandalika Lombok juga tengah menjadi perhatian pemerintah. Target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo, termasuk juga di daerah Mandalika Lombok. Jadi beberapa akses daripada pesawat internasional untuk bisa langsung masuk, sehingga dengan demikian turisme itu bisa didorong di beberapa kawasan-kawasan pariwisata termasuk KEK. Di sisi lain, Erlangga memastikan bahwa pihak pemerintah terus mengajak investor yang hadir untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata tersebut. Tercatat pemerintah telah membangun sekitar 24 KEK yang tersebar di berbagai sektor, termasuk senilai Rp242,5 triliun dengan 151.000 tenaga kerja dan 394 pelaku usaha hingga November 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkap sejumlah capaian realisasi investasi sepanjang periode Januari-September 2024 berhasil menciptakan lebih dari 1,8 juta lapangan kerja baru. Dalam forum eksklusif Dialog Mapping Indonesia Investment Trend 2025 di Singapura, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani menegaskan bahwa realisasi investasi di Indonesia sepanjang periode Januari hingga September 2024 menyentuh angka 76,45%. Selain itu, realisasi investasi tersebut juga berhasil menciptakan lebih dari 1,8 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, fokus strategis yang sekaligus jadi kekuatan Indonesia adalah pemanfaatan 28 komoditas andalan, di mana pemerintah Indonesia optimis bahwa peningkatan kerjasama lintas sektor di tahun mendatang akan memperkuat realisasi proyek strategis dan menjaga keberlanjutan investasi ke depan. Selain itu, Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebanyak 42% dari potensi total global.
Selain itu, Indonesia juga menyimpan potensi rumput laut sebesar 28% dari potensi global. Sejalan dengan hal tersebut, Roshan juga menyebut Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pengembangan ekosistem baterai, kendaraan listrik, dan industri berbasis kelautan. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, total realisasi investasi Singapura di Indonesia sejak 2020 hingga September 2024 menjadi kontributor Foreign Direct Investment atau FDI pertama yang mencapai 62,16 miliar dolar Amerika. Adapun investasi dari Singapura didominasi sektor industri logam, bukan industri mesin dan elektronik sebesar 23%, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 16%, industri makanan 9%, perumahan, industri dan perkantoran tercatat investasinya 8%, serta industri kertas dan percetakan sebesar 7%. Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarno di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, kedatangan Timnas untuk menjamu Timnas Laos pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis 12 Desember mendatang. Seperti inilah suasana saat para punggawa Timnas Indonesia tiba di pintu kedatangan domestik Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pemain Timnas Indonesia tampak datang lengkap dengan sang pelatih Sintayong. Mereka saat tiba langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Pemain Timnas Indonesia yang sekaligus talenta muda asal Boyolali, Doni Tri Pamungkas mengaku senang karena pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan Timnas Myanmar dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Menurutnya kemenangan itu menjadi motivasi pada pertandingan berikutnya. Alhamdulillah bersyukur dan senang dan itu menjadi motivasi kita untuk hari ini. Ya persiapan mungkin karena memang recovery cukup pendek, memang harus mempersiapkan. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Laos pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Kota Solo pada Kamis esok atau pada tanggal 12 Desember 2024 besok. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Timnas Laos juga tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, pemirsa. Ya, Timnas Laos ini terlebih dahulu tiba di Indonesia dan siap memberikan kejutan. Namun pelatih khawatir akan fisik para pemain tim Laos. Timnas Laos tiba di Indonesia untuk menjalani laga kedua kontra Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember 2024 mendatang. Timnas Laos datang dengan penuh kekuatan. Hayeok Jun, pelatih Laos menjelaskan, anak asuhnya masih dalam kondisi kelelahan usai menyelesaikan pertandingan melawan Vietnam kemarin. Terlebih mereka harus melakukan 2 kali penerbangan menuju Indonesia dan harus terbang di pagi hari dari Laos. Terkait dengan peluang melawan Indonesia, Hayeok Jun mengatakan pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah karena pelatih Sintayong melakukan pekerjaan dengan baik dengan Timnas Indonesia, namun dia menjanjikan Timnas Laos akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin. Hayeok Jun menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dan berharap fisik Laos 100% prima saat menjalani laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. It's not going to be easy as the Korean coach Shin Tae-yong has done such a good job with the Indonesian national team, but we will try our very best to get 3 points from this match. Setelah dikalahkan Vietnam 1-4 di laga pertama Grup B Piala AFF 2024, Laos akan menghadapi lawan berat yakni Indonesia. Hayeok Jun menyadari Timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap Timnas Laos punya persiapan yang baik jelang melawan Indonesia. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Arlisadi pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.